Shalom JC Depok. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Yay, welcome back to our channel JC Depok. Karena keterbatasan sumber, ya enggak deh. Kita hari ini mungkin ketemunya via online ya guys. Tapi kami dan kita di tempat ini percaya kalau Tuhan Yesus dan hadiratnya tetap beserta kita, amin. Yuk teman-teman, sekarang kita mau mulai ibadah kita yang pertama kali online. So kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak Roh Kudus Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna atas setiap kami. Perlindungan Tuhan yang gak pernah lepas atas setiap kami Bapak, kemanapun langkah kami pergi. Tuhan beserta kami Bapak. Bapak Roh Kudus, kami menyerahkan hidup kami ya Tuhan Yesus dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan Yesus gak ada kuasa lain di dunia ini seperti Engkau ya Bapak. Bapak, ini sembah kami Tuhan, ini pujian kami Bapak. Kuduskan kelayakan kami ya Tuhan Yesus, supaya kami ya Bapak selalu ada ya Bapak dalam hadirat Tuhan. Yuk teman-teman, kita mau naikin sembah kita, syukur kita sama Tuhan untuk perlindungannya yang gak pernah putus untuk kita, kemanapun langkah kita, kemanapun kita pergi. Mari naikkan syukurmu teman-teman, sembah Dia.
biar Tuhan, dimanapun kami berada, meskipun kami gak bisa Tuhan ibadah bareng-bareng minggu ini, Tuhan kami percaya Tuhan tidak ada batas ruang dan waktu. Tuhan biar hari ini dari tempat ini Tuhan, Cinta mau berdoa buat siapapun yang sedang nonton, mulai dari kami yang di sini juga Tuhan, jamin kami selalu ada Tuhan, dikasih yang mula-mula. Jamin setiap kami selalu punya cinta yang mula-mula buat Tuhan. Tuhan, Kau boleh ambil apapun, tapi Kau gak boleh ambil roh-Mu. Engkau gak pernah boleh ambil kasih itu dari kami Tuhan. Jangan pernah ambil perkenanan-Mu dari hidup kami. Kami cuma butuh Engkau Tuhan, kami cuma butuh Engkau. Dan biar bukan cuma kami, tapi biar semua teman-teman kami selalu ada dalam kasih yang mula-mula. Sampai akhir, sampai Engkau kembali lagi jemput kami Tuhan. Maka itu ini nyanyian kami, ini sembah kami, ini doa kami Tuhan. So set me on fire like I've never known. I want to love you more as life goes on. So all of my days I'll place my first love first again. Kau cinta pertama kami Tuhan. Once I was drifting, but you called me home. So I'll give my life for the ones still lost, and I'll see my friends reclaim their first love first again. Gotta know you can. If it ends right here with me, you are more than that. The river runs fast, but you wait at the banks and pull us like driftwood from the wild. So set me on fire like I've never known. Oh, I want to love you more as life goes on. So all of my days I'll place my first love first again. Once I was drifting, but you called me home. So I give my life for the ones still lost, and I'll see my friends reclaim their first love first again. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada cinta yang mula-mula atas setiap kami. Di dalam nama Yesus ada cinta itu di tengah-tengah kami. Ya Ralamaya So
see this world return your first love you first. Mari teman-teman semua yang menyaksikan video pada saat ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau begitu sangat baik dan teramat baik Tuhan yang kami rasakan sampai pada saat ini. Itu semua karena kasih karunia-Mu, itu semua karena berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami yang sedang menyaksikan video ibadah streaming pada hari ini, mari Tuhan, Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang telah menyaksikan tayangan ibadah pada saat ini. Mari dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau mengalirkan kuasa-Mu Tuhan dengan sempurna atas setiap kami Tuhan. Tengah begitu banyaknya wabah yang sedang merebak di seluruh dunia ini ya Tuhan, termasuk di bangsa kami. Kami nyatakan bahwa damailah setiap para negeri-negeri yang telah terjangkit wabah Corona ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan yang mampu mengubahkan segala sesuatunya menjadi hal yang baru. Dan kami yakin dan percaya juga bahwa Engkau Allah. Mari ya Tuhan, berikan kami pengharapan yang baru ya Tuhan. Berikan kami sukacita-Mu yang baru Tuhan. Biarlah damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan terus mengalir dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan inilah setiap kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang telah menyaksikan tayangan pada saat ini. Dan kami yakin percaya kuasa-Mu yang terlebih besar daripada apapun juga ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi Tuhan, bukan kehendak kami ya Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu dalam setiap kehidupan kami, dan kami berserah semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Shalom JC, selamat hari Minggu. Hari ini kita dalam edisi spesial bersama saya David Renato, kakak kalian yang paling kece, bayang. Dan juga di sini ada Mas Steven dan juga Kak Rita. Puji Tuhan banget kita bisa ketemu sama kalian semua, menyapa kalian semua di hari Minggu ini dengan format yang baru, karena memang kita sedang menghadapi sesuatu yang berbeda dan nggak cuma kita doang yang ngalamin, tapi seluruh Indonesia ngalamin, yaitu adalah demam TikTok. Ya bukan dong. Feeling good. Mau nggak mau kita harus shooting from home di sini ya. Di rumah Tuhan aja. Di rumah Tuhan aja. Ya. Oke, jadi jangan lupa selama kalian nonton ini, kalian bisa kasih komen, kalian bisa kasih pertanyaan juga di IG-nya kita, dan jangan lupa pakai hashtag JC Depok dan juga di rumah Tuhan aja. Di rumah Tuhan aja. Oke, jadi langsung aja kita akan bahas di ibadah minggu yang spesial ini bareng sama Mas Steven, bareng sama Kak Rita di sini. Kita akan ngobrol, kalian jangan terlalu tegang. Yang mau bawa popcorn, yang mau bawa Indomie, ya, boleh, jam 10 pagi ya, Indomie ketahuan nggak puasa. Oke, langsung aja yang pertama, Mas Steven. Sebagai ahli dari para ahli nih, ya, sumber dari segala sumber. Oh my god. Corona. Apa sih info yang perlu kita tahu tentang corona ini? Karena sebetulnya kalau buat saya pribadi, umatku binasa karena tidak berpengetahuan ya. Hosea 4 ayat 6, dan itu penting banget gitu. Artinya mau acuh ke acuh, tapi harus tahu. Gimana tuh Mas baiknya? Well, jadi corona ini sendiri merupakan virus yang sebenarnya udah ada tuh. Jadi kayak dulu flu burung itu salah satu turunannya corona tuh. Terus yang flu babi. Iya, benar. Itu juga tuh. Walaupun ada ngegas ya. Iya, maksudnya tadi ini nggak ke arah Kak David. Oke, baik. Cuma memang itu juga ternyata salah satu turunannya dari virus corona. Corona ini sendiri merupakan mutasi dari beberapa seri sebelumnya nih. Itu kalau kita bilang seri itu yang kemarin ini tuh salah satunya itulah. Nah, terus ternyata ini juga menular dan berbahaya banget.
karena ada beberapa kerusakan yang bisa terjadi kalau memang sudah parah itu jadinya bikin orang tuh bisa ada kerusakan dari paru-paru. Nah, dan ini memang sejauh ini ditularkan lewat droplets, baik itu sentuhan tangan, terus kita ngobrol itu. Jadi kalau ada yang terkena dan kita lagi nggak fit, itu menjadi penyakit buat kita gitu loh dari corona ini. Nah, ini menarik nih Kak. Jadi harus terkena dan kondisinya nggak fit atau otomatis aja misalnya kita lagi sehat-sehat aja kena terus wah aku corona atau gimana nih? Nah, jadi memang sih ini harusnya bukan dalam kapasitas aku untuk jawab ya. Iya. Cuma ini dari yang aku baca dan Bener. dari yang aku lihat sendiri di berita-berita. Ini jadi memang kalau kita sehat, kita terkena virus corona ini, itu kita tuh jadi carrier atau jadi pembawa virus ini. Makanya pemerintah itu bilang, kamu stay di rumah aja, kerja di rumah, sekolah di rumah, belajar di rumah, Bahkan ibadah di rumah. Di rumah juga. Itu dia. Itu karena penularannya itu sangat cepat dan kita meskipun kita sehat, tapi kalau ternyata virus itu udah nempel sama kita bisa nularin orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke. Itu yang Transparan ya Mas ya. Betul. Jadi kayak gitu. So berarti emang kita nih bukannya kita ketakutan ataupun kitanya panik yang berlebihan, tapi memang kita nggak pengen bahwa eksistensi kita atau kesembronoan kita ini bikin orang malah jadi ketularan gitu. Karena kita nggak tahu, mungkin kita baik-baik aja, tapi kita ngasih dan kita ternyata bawa virus corona itu menjadi bahaya ya. Ya, Oke, betul oke, banget. itu Mas Steven ya. Kalau buat Kak Ripka sendiri nih, Kak Ripka, Kenapa tuh? buat corona sendiri kan Kak Ripka nih kita tahu di sosial medianya wow banget ya. Wow banget. Hits parah, Oke. kacau. Hits nuts gitu ya. Sekarang emang lagi fokusnya ke Hindia ya. India, Dengan baik. berikut ya jadi sekarang indie lah ya. Oke, kalian bisa tanya sama Kak Ripka. Oke. Corona, kalau aku pernah baca nih Kak, Corona itu ternyata yang jauh lebih mematikan tuh adalah berita hoax di sosial media daripada virusnya itu sendiri. Iya, Nah, betul. Kak Ripka nanggepin ini kayak apa sih? Karena kalau ini gua lu nggak apa-apa ya bikin. Ya, nggak apa-apa, Sa. Kalau jelek dikat aja. Boleh. Kalau dari gue sendiri parah sih. WhatsApp itu isinya semuanya corona. Mau itu WhatsApp kantor, isinya grup keluarga, pelayanan semuanya corona. Baik itu yang benar atau enggak. Nah, Kak Ripka sendiri gimana nih nanggepinnya tentang si berita-berita corona ini? Pastinya sih ya, kita emang jadi gini, kalau buat aku sendiri hal yang paling mengejutkan adalah justru dibandingkan penyebaran virusnya, malah penyebaran beritanya atau penyebaran hal-hal lainnya yang malah bikin kita lebih panik. Jadi instead of panik sama virusnya, kita malah lebih panik kayak, oh jangan ke daerah situ dulu, oh gini, karena memang itu udah banyak banget. Mungkin kalau teman-teman di grup line sekolah atau di grup WA keluarga atau lewat sosial media apapun, atau ketika baca sosial media lainnya, karena kayak wah update sini gitu, darurat semuanya, kayak wow ini bener-bener kayaknya udah deh nggak usah di kamar aja, bahkan nggak usah keluar kamar deh kayaknya. Nah itu itu emang apa ya bilang ya, heboh banget sih ya. Nah, jujur itu heboh banget. Is that a good things or akan malah bisa merugikan atau bikin panik gitu kalau buat pastinya gini, kan kita udah tahu kalau teman-teman misalnya ada yang ngikutin juga ketika ada baca artikel gitu, waktu itu sempat pemerintah ngehimbau untuk jangan terlalu banyak forward gitu, karena itu kan kayak nggak boleh gitu. Nanti boleh cari tahu teman-teman ya artikelnya, nanti aku juga bisa kasih deh di description boxnya. Nah terus ini sendiri gimana ya, kita jangan terlalu panik pasti ya teman-teman untuk nanggepin ini. Oke? Karena memang mungkin kalau kayak generasi di atas kita, khususnya papa mama kita, emang udah pasti kayaknya mereka akan share berita-berita itu terus untuk ngasih tahu keberadaannya, untuk minum ini, makan ini, jangan kesini. Wajar, itu generasi di atas kita, namanya juga panik gitu ya. Tapi untuk kita yang memang thanks to the technology, kita bisa memilah berita tersebut loh Bang Dev. Maksudnya ya kan, kita bisa memilah, oh ya udah. Dan pastinya kayak ya teman-teman pasti udah tahu infonya apa, yang penting tahu gejalanya seperti apa. Meskipun kayak bingung ini gimana ya, transparan banget kayak tadi yang Mas Tion bilang. Yang penting kita udah tahu apa yang harus kita lakuin, apa yang teman-teman harus lakuin, apa yang jadi bagiannya teman-teman. Masalah grup notif udah di-mute aja deh kalau kayak gitu. Jadi jangan malah ikutan panik juga dan teman-teman malah nge-share yang teman-teman jangan ke daerah sini. Terlalu banyak negatif
vibes-nya ya. Vibes-nya. Iya, kita harus banyak kasih positive vibes-nya. Nah, tapi kalau kita sendiri kan sebagai anak Tuhan kan kita punya tanggung jawab. Nah sebetulnya kalau emang ada infonya bagus dan itu bermanfaat, why not gue share ini gitu. Tapi kan emang gue sih lebih dapatnya adalah forward dari grup sebelah. And then ketika kita kasih tahu itu hoax, dia nggak tahu entah kemana gitu, entah di grup chat gitu. Oh, ternyata kalau hoax, itu sendiri ada gitu. tips and triknya nggak sih ngadepin yang kayak gini-gini nih? Jadi pemerintah sebelum terjadinya virus ini merebak atau jadi pandemi bagi dunia, ini pemerintah ini lagi melakukan literasi digital namanya. Literasi digital ini yang mengedukasi kita bagaimana kita cara bersosmed. Waktu itu Opa Niko tuh waktu itu pernah ngomong juga di dalam Opa message-nya dia di bulan kemarin. Iya. Beliau tuh ngomong gini. Cara kamu bersosmed, cara kamu bertingkah laku itu yang akan menunjukkan siapa kamu. Betul. Iya, betul. Jadi karena apapun yang kita sebarin di sosmed itu yang akan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Kalau kita semakin sering share hoax dan lain-lain, kita sendiri nggak tahu ini benar atau enggak. Lebih baik kita stop, nggak usah sebarin deh. Simple kan? Sama kayak juga gini, you are what you share. Itu kan? Asik nih. You are what you share. Yang kedua, share sesuatu yang benar-benar kamu udah tahu. Itu benar-benar ini terverifikasi, valid jelas. Datanya. Gua tahu sumbernya mana, gua tahu ini yang ngeluarin berita siapa, bagaimana kalau aku share, apakah ini akan menimbulkan kegaduhan atau enggak? Kalau misalnya menimbulkan kegaduhan, bikin orang panik, bikin orang takut, mendingan stop aja. Oke. Jadi emang udah harus dari kitanya milah sendiri ya. Betul, karena di dalam dunia media massa ada yang namanya bad news is a good news. It's a good news. That's right. Itu yang bahaya. Nah, itu artiin dulu nih Mas, takutnya nih teman-teman ada yang bad news is a good news gitu. Itu artinya apa tuh? Jadi berita yang buruk itu adalah benar-benar ngejual. Itu yang mendatangkan keuntungan. Padahal di dalam terjemahan aslinya berita yang jelek itu adalah berita yang bagus. Padahal kan enggak. Nah, ini yang mungkin harus kita coba mengerti bareng-bareng sehingga teman-teman yang di rumah maupun kita semua itu jadi ngerti apa yang kita share itu menunjukkan siapa kita. Benar. Betul. Nanti kalau kebanyakan share hoax nggak dipercaya dong, maksud sama teman-teman. Apalagi kita sekarang lagi ada di tahun P, betul. Nah, cuman apa yang keluar dari mulut lo aja, tapi memang apa yang lo share itu bakal ngaruh banget. Betul. Tapi aku lihat nih kakak-kakak di sini kok kayaknya fine dan tenang ngaja ngadepin corona ini. Aku nggak bilang kamera beda lagi. Iya. Kalau ini karena ada di kamera aja. Kalau nggak ada di kamera udah fine ya. Oke. By the way, ini pertanyaan yang aku rasa mewakili semua teman-teman di sini nih. Udah pada work from home belum sih? Sudah. Tapi harus ada musuh nafasnya. Iya, sudah. Gitu ya. Finally, akhirnya ya. Iya. Ini kan sekarang hashtagnya adalah hashtag WFH kan. Iya. Ada work from home, ada work from hard. Nah, ini yang mana ada nih, juga work from head office. Iya. Jadi tetap masuk gitu kan. Tetap masuk ya intinya ya. Oke. So, semuanya udah pada kerja di rumah. Dan gue yakin pasti udah pada ngalamin juga. Kalau teman-teman pasti kebanyakan school from home. Benar ya. Tugas numpuk. Gue yakin sih pasti disuruh ngerjain tugas banyak banget. Pasti. Tapi biasanya yang school from home ini tugasnya jauh lebih banyak daripada beneran masuk sekolah. Teman-teman gimana? Oke, kasih komen aja di bawah. Lu seberapa banyak? Seberapa banyak? Seberapa banyak apa mendingan itu? Oh iya. Kalau gue mendingan lu school from home atau normal aja. Iya, kita pengen tahu datanya gimana. Soalnya pas gue lihat tuh ada anak yang bilang ke gue, teman-teman mengerja sih, dia Kak aku emang school from home enak banget kan, aku bilang gitu. Ternyata pas gue lihat kerjaannya dia, tugasnya dia suruh ngerjain satu buku paket tuh. Satu buku paket suruh ngerjain semua. Sampai kartu pengantar katanya digarisin. Parah sih. Gurunya bertobat. Oke, so school from home. Ini ya kita posisiin diri kita jadi kayak teman-teman lah. Mirip lah, ada work from home. Aku masih umuran sih. Sorry. Gimana Kak? Seumuran sama kita kan, bukan seumuran sama mereka yang nonton kan. Kalau itu oke lah. Maaf ya. Sorry ya. KPI mohon maaf nih. Iya, maaf ya. Oke. Kak, itu sebetulnya enak apa ngebosenin sih? Kalau buat yang sekarang ini, itu masih enak apa udah mulai ngebosenin? Jiwa-jiwa introvertku bergetar.
Pasti teman-teman juga agak ini ya, maksudnya nggak asing lah sama. Iya. Cuma gimana Mas Ivan dulu lah. Kalau gua Kerjaannya lebih berat loh. itu menyenangkan. Menyenangkan. Iya. Tapi dari ekspresi mukanya Kelihatan nggak sih menyenangkannya? Karena work from home itu sebenarnya kita sebenarnya akan jauh lebih aware sama apa yang kita kerjain. Karena apa? Kalau misalnya work from home, kita harus ada report, kita harus benar-benar apakah kerjaan ini benar-benar semuanya udah selesai, apakah ada sebenarnya ini efek sampingnya apa sih nih kalau pekerjaan ini aku kerjain di rumah, mestinya ada meeting tiba-tiba tapi harusnya kerja di rumah jadinya. Yep. Terus kita akhirnya mau nggak mau harus terpaku sama handphone. Sama handphone pastinya. Kalau terpaku sama handphone, kalian nonton YouTube atau ngegame itu mungkin agak seru dikit lah ya. Cuma kalau terus-terusan kalian terpaku sama handphone, menurutku Iya. Semoga Mas Steven jawab ini bukan karena istrinya nonton. harusnya sih enggak ya. Udah aku blok dia, tenang. Karena kalau ini boleh jujur ya, maaf ya istriku, bukan aku nggak suka work from home. Tapi kalau di kantor aku tuh shift-shiftan Kak. Jadi sehari masuk, sehari enggak. Sebenarnya nggak tahu begini apa nggak tahu. Emang udah aturan kantor kayak gitu. Dan kalau gue sih ada leganya sedikit. Leganya kenapa? Karena sebetulnya gue tipe orang yang procrastinator banget. Jadi udah tahu nih emang ini kerjaan dan namanya aja work from home atau kalau kalian tuh school from home, ada tugasnya ibaratnya kayak gitu deh. Udah tahu, tapi ya kalau gue sih dikumpulin kan masih 2 minggu lagi ya. Ya ada. Kenapa nggak pakai sistem kebut semalam aja ya? The power of kepepet. Nah, ya warga plus 62 deh. Nah, kalau Mas Steven sama Rika deh, kayaknya kalau Mas Steven tadi kan lebih teratur, lebih teknis. Ada tips dan triknya nggak sih supaya emang ya school from home, work from home itu efektif, nggak cuma sekedar menghancurkan lo atau bahkan ya lo seneng-seneng di awal tapi ujung-ujungnya nanti ya lo kena bahkan nggak naik kelas karena tugasnya nggak ada yang lo kerjain sama sekali. Ada nggak kira-kira masukannya dari? Pastinya sih teman-teman, aku kurang tahu sebenarnya sistemnya school from home tuh gimana, apakah juga ada kelas yang online atau gimana, cuma untuk Jakarta sih kayak kalau Depok beda. Maaf warga Depok ya, saya ngerasain soalnya. Jadi kalau teman misalnya tahu nih tugas yang harus dikerjain, apapun itulah bentuknya, dikerjain aja, diporsiin aja. Tapi mungkin misalnya kalau emang terlalu banyak seminggu tuh diporsiin, misalnya memang kayak yaudah aku emang kalau pagi jam 9 sampai jam 1 siang nggak bisa diganggu scheduling karena ya? Maksudnya udah emang lagi sekolah gitu, maksudnya kan emang school from home kan. Jangan malah kayak tadi Bang David bilang, udah nggak apa-apa nonton dulu kartun kayak apa. Malah teman-teman kasihan kalau misalnya teman-teman pakai the system power of kepepet. Soalnya nanti ketika kalian udah harus masuk lagi dan ternyata tugasnya itu sudah banyak banget dan sudah semakin males, ya udah kalian udah nangis-nangis tuh kerjainnya semalaman. Mendingan dikerjain dan memang bikin schedule sendiri seolah-olah emang kalian sekolah, maksudnya seolah-olah kayak kalian memang sekolah. Lagi sekolah, tentuin. Tapi ingat ada jam makan siangnya, maksudnya jangan lupa makan juga, jangan yang kayak terlalu fokus banget. Enggak mah aku lagi sekolah, no. Ya, ada sih gue ketemu anak yang emang dia sukanya kayak gitu bos. Jadi dia di awal, pokoknya gue kerjain, nggak tidur, besoknya libas. Oke, itu Kak Rifka. Kalau Mas gimana nih? Jangan nunda. Iya. Pasti. Terus yang kedua memang kita posisikan diri kita memang sedang melakukan tanggung jawab kita. Contoh gue misalnya work from home, maka ketika gue lagi ada di rumah, ya gitu dari jam 9 sampai jam 5. Ya udah, itu urusan kantor, urusan kerjaan kita lakukan seperti kita bekerja, cuma bedanya ini ada di rumah. Tanggung jawabnya sama ternyata. Oke, dan komit ya. Betul. Mau nggak mau karena ada kan yang malah iya pergi mudik. Iya. Jangan. Puncak macet. Iya, puncak macet. Udah di rumah saya juga. Home ya masih ini. Ya udah, but commit and jangan lupa have fun. Ya, maksudnya kalian tetap ada di rumah loh maksudnya. Ya. Gitu. Memang yang ngebedain akan gini, ketika kita work from home, mungkin kalau misalnya di sekolah kalian nggak boleh sambil ngemil. Waktu di rumah lagi ngerjain tugas ternyata asik sih, asik ngerjain soal pertama, soal cerita makan citato boleh kan soalnya di ini ya di disclaimer ya. Iya maaf ya manciki.
Kayak gitu. Oke, jadi intinya sebetulnya ini bukan liburan ya. Betul. Ini bukan liburan. Bukan. Kita tetap bakal kerja seperti biasa. Yes. Kita bakal tetap sekolah seperti biasa dengan tugas yang setumpuk tadi dan emang itu harus dicicil. Betul. Iya nggak sih? Setuju nggak sih? Betul. Karena kalau gue ngerasain ya, karena gue orang procrastinator ya pengennya nunda-nunda dan akhirnya emang stres sendiri gitu. At the end itu stres sendiri karena memang ya kayak kalian, gue suka tuh ada tulisan, gue pernah nemu tulisan di laundry atau di Laundry banget ya. Iya. Laundry Mesin cuci banget. ya. Iya, Mesin boleh, cuci. boleh. Iya. cuci sekarang atau telanjang besok. Iya, benar. Jadi kalau kita nggak nyuci baju sekarang, ya besok lu nggak pakai baju apa-apa, ya sama aja kayak tugas-tugas kalian kan. Kalau Yes. memang nggak dikerjakan ya percuma gitu. Langsung selesaikan secepatnya. Iya, betul. Kak, tapi aku juga pengen deh di saat school from home ini dan work from home ngadepin corona ini, aku pengen banget kayak punya guidance tentang kegiatan yang positif yang bisa aku lakuin. Jujur aja emang hampir semua series sudah selesai, bahkan drama Korea pun aku tonton ya, karena sudah mulai bosan. Dan akhirnya ya positifnya dari corona kalau buat gue sih ternyata emang nganggur tuh nggak seenak itu loh. Yes. Iya nggak sih? Benar. Kalau sekarang seminggu udah mulai ngerasain sih kayak kok bosan deh, pengen ketemu. Makanya pas ada pertemuan kayak gini syuting, wow ada kesempatan nih. Iya. Tapi tetap kita masih social distancing kok. Oh, iya. Betul lihat ya. Iya. Ini sebenarnya 1 meter kok. Dan kita juga pakai semua salam sehati ya, Iya. salam sehati. Ketemu Shalom. jangan lupa. Nggak perlu ngerasa aneh, nggak perlu ngerasa jijik, itu karena emang salam kita ya. Salam sehati. Oke, tadi balik lagi. Apa sih Kak kegiatan positif yang kira-kira bisa kita lakuin sambil ya kita tetap contribute, kita tetap lakuin hal yang positif walaupun kita tetap di rumah, nggak kemana-mana. Ya perbanyak masukin hal yang positif ya, sekali lagi ke kamu maksudnya. Contohnya kalau misalnya anak-anak seusia kalian sekarang, kayak misalnya kayak tadi Mas Steven bilang pasti kalau di rumah mostly kayak YouTubean, main game. Oke, itu akan have fun sementara atau gimana. Cuma kayak gini, aku selalu percaya lewat rasa bosen bisa hadir passion atau kreativitas yang baru. Somehow kayak somehow sih, entah kenapa. Nah, misalnya nih saking bosannya kalian udah nonton series udah selesai, baca bukunya selesai. Tapi but first ini ya, terima kasih dulu sama Tuhan karena Tuhan udah ngizinin kita untuk istirahat gitu maksudnya. Iya gak sih? Ya kan biasanya kita ngeluh kayak aduh belum selesai nih nonton seriesnya, akhirnya udah bisa selesai gara-gara kejadian ini juga. Ya ada hal positifnya. Cuma gini, misalnya kalian dari rasa bosan kalian mau belajar ini deh, bikin kue. Tiba-tiba emang desire yang muncul aja ketika lagi bosan gitu. Mau bantuin mama masak misalnya nih yang atau kan misalnya yang cowok-cowok apa sih kegiatannya? Nah, kalau yang cewek tadi jangan lupa langsung kirim ke Pondok Sukma karena kami butuh langsung. bantuan. Terus yang cowok misalnya coba apa sih pretelin motor, aku nggak tahu sih kalau cocok Pretelin motor. belajar sih. Iya. Kalau dipretelin nggak dipasang lagi tapi Iya. Trek-trekan jadinya Kak kalau Cuma dipretelin. jadi ini doang Iya. selesai. Ya pokoknya hal-hal baru yang kalian bisa pelajarin, kayak misalnya teknologi kan kayak misalnya YouTube udah ngajarin banyak hal ya, kayak misalnya kalau aku subscribe namanya 5 Minutes Craft. Itu kan kayak iya kan kayak ternyata bisa nih bikin dompet dari botol Coca-Cola DIY ya, DIY. Iya. Iseng aja tapi siapa tahu itu bisa menambah penghasilanmu atau enggak. Misalnya kalau di kita nih teman kita Kak Baby ada salah satu ya, Kak Baby lagi nonton kan Kak Baby? Kak Baby lagi dia nonton belajar di hobi barunya yaitu dengan dia bikin baking. Dan itu kalian bisa beli loh di Instagramnya dia. Jangan ada di bawah juga Ada di sini ya. Iya. Itu tuh Walaupun pasti. kita belum ada produknya, tapi Iya. di episode depan harus ada sih. Iya. Rencananya sih ada ya, iklannya rencananya kok. ada ya. Nah itu produknya enak banget dan itu laku banget, bahkan sampai teman-teman kalau misalnya ini sampai ada yang dibawa ke luar negeri. Bener gak sih Kak Baby? Nanti Kak Baby lihat komennya aja ya. Nah itu kan lihat komennya aja itu tuh kan harusnya ternyata KBB hal ada. yang bisa dipelajarin maksudnya. Iya, Ternyata bosan tapi ya udah bisa belajar hal baru kayak gitu. Oke. Dan pastinya inilah ya, tetap bangun hubungan sama orang tua, ya kan sih? Ini penting. Enggak, kalau aku bukannya sorohani atau apa, cuma ini mungkin waktunya kalian bisa ngobrol lagi sama mama, sama papa. Karena selama ini kayak ya udah ngobrolnya udah sibuk kegiatan sekolah atau apa kayak gitu, atau ya perkuat lagi. Aku selalu baca kayak mungkin ini waktunya untuk apa sih bisa lebih dekat lagi atau enggak #kembali ke keluarga kayak gitu. Sorry. Kayak gitu mungkin. Oke, kalau dari Mas Steven gimana nih Mas?
sebenarnya work from home ini atau school from home atau bahkan ibadah di rumah ini yang harus kita pahamin adalah Tuhan tuh pengen bikin kita tuh dekat lagi. Mungkin papa mamamu, kakak adekmu mungkin nggak pernah ada di rumah. Mungkin anak-anakmu juga nih mama atau papa mungkin nggak pernah ada di rumah. Atau mereka sibuk dengan gamenya atau papa mama ada sibuk dengan pekerjaannya. Ternyata Tuhan mau pulihin ini. Ini sahabatnya kita bareng tuh. Gimana ketika kita mau berlutut bareng-bareng, bahkan kita mulai bisa doain. Yang nggak pernah ada doa bareng mungkin, yang nggak pernah ada ya. It's fun gitu maksudnya. Ternyata untuk bisa ngobrol sama papa yang aku jarang ngobrol, betul. mama misalnya yang terlalu sibuk. Papanya Riko pulang ya. Papa. itu yang menjadi sebenarnya titik balik kita gitu loh. Ketika mungkin kita udah terlalu jauh, nggak pernah ngobrol lagi, ternyata tuh papa lagi kenapa di keluarga di kerjaannya, terus papa mungkin lagi pusing nih, ada yang perlu didoain, atau mama wah lagi capek ngurusin kita. Nah itu kita bisa ngobrol. Mungkin kita juga anak-anaknya yang bilang, "Pah, Mah, dengerin aku dong." Nah di sini saatnya kita bisa bangun lagi mesbah itu. Ketika mesbah Tuhan itu dibenerin lagi, mesbah Tuhan ini diberesin lagi, dibangun lagi, di situ ada mujizat. Di situ ada kekuatan yang baru. Amin. Bahkan ketika waktu itu Nabi Elia membangun mesbah Tuhan, dia bisa ngalahin nabi-nabi Baal. Nah, di sini ceritanya juga tentang ternyata gini, keluar ada impact-nya. Dengan kita membangun mesbah Tuhan, itu kita bisa mempengaruhi sekitar kita gitu loh. Nggak lagi cuma tentang keluarga kita, tapi kita bahkan bisa mengubah Indonesia ini. Makanya ayo kita bisa doa bareng, kita bisa bareng-bareng nih semuanya. Padahal dari keluarga, rumah loh. betul, Padahal dari rumah betul. Ternyata bisa produktifnya tuh jadi dampak gitu maksudnya. Ternyata sampai big impact-nya tuh sebig itu gitu. Segitunya gitu. Segitu besarnya ya. Dampaknya itu yang harus kita buat dari sekarang. Jadi teman-teman, nggak tahu ya, ini yang kuat banget di aku adalah kamu harus bangun mesbah Tuhan. Itu ketika saat kita bisa bareng-bareng sama keluarga, hargai saat-saat itu. Sehingga ketika nanti kamu harus diutus pergi kemana, kamu akan tahu kamu kuat itu dibentuknya dari mana. Itu dia. Itu kalau dari aku. Iya, dan firman Tuhan sendiri juga katakan 2-3 orang berkumpul di situ Allah hadir, dan ini waktunya kita untuk menghadirkan Tuhan di rumah kita masing-masing, teman-teman. Dimanapun kalian berada, kalian punya tanggung jawab yang sama. Mau kalian anak, mau kalian kakak, bahkan kalian orang tua sekalipun, kita perlu Tuhan lebih lagi. Karena emang sebetulnya kita sendiri nggak bisa bilang bahwa diri kita kebal dari corona, nggak ada yang tahu, atau bahkan kita malah ngadepinnya dengan ketakutan, aduh corona bahaya, antis jadi budak antis ya, mana antis ya. Nggak. Ini waktunya Tuhan bekerja lebih lagi buat hidup kalian. Dan saya rasa sih emang itu aja yang kita mau kasih informasi buat kalian, kita mau kasih pengertian juga buat kalian, dan kalian bisa tetap stay connected sama kita. Dan kalian bisa pantengin terus di Instagram kita akan kasih tips and trick buat kalian menghadapi school from home, work from home ini, dan pastinya kita akan tetap terus dekat dan berserah sama Tuhan. Karena memang hadapin corona ini kita perlu kebijaksanaan. Betul. Kita perlu kebijaksanaan, bener loh. Kalau dibandingin yang lain ya, maksudnya kalau kita ketika banjir, ketika apa, kita perlu action. Tapi di sini kita perlu kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan supaya action yang kita lakukan tepat. Kayak tadi Mas Steven udah bilang, yang simpel aja, kita mulai dari doa, kita mulai dari bangun mesbah keluarga, kita bangun lagi tuh koneksi kita dengan teman-teman kita. Itu sih. Dan jangan takut maksudnya, jangan panik gitu, jangan takut, don't spread the fear gitu maksudnya. Malah harus saling encourage, karena kan Tuhan juga udah bilang kan di firman-Nya sendiri, dia nggak akan kasih kita roh ketakutan. Betul. Kita maksudnya ya butuh Tuhan lebih lagi, tapi jangan jadi penakut karena Tuhan udah janjiin. By the way, sebelum final statement dari kita dan pesan-pesan gembala-gembala terhadap domba-domba. Boleh. Kita akan membacakan pertanyaan yang teman-teman udah taruh dan kasih ke kita di IG-nya
JC Depok. JC Depok. Oh, let's celebrate this nih gue nih ya, kebanyakan nonton. IG-nya. Padahal pakai rebah ganteng juga sih kalau Wow. Oke, so kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Mana nih yang akan membacakan pertanyaannya? Kita lihat ada pertanyaan apa aja Kak, biar kita bisa Iya. lontarkan dan bisa dijawab dengan lu. Ya. Oke, pertanyaan pertama. Langsung aja ke Karib, Kak. Apa? Kak, ayat apa yang Kakak pakai untuk atasin rasa takut Kakak? Ayat di Alkitab ya? Ayat di Alkitab. Takut hantu. Jangan dong. Takut apa? Kan sekarang lagi ada wabah virus corona. Emang nih. udah Tahu ya. Emang bahasa corona. Nah, Iya. ini teman-teman JC pengen tahu nih ayat Alkitab yang bagian mana yang Kakak pakai biasanya untuk ngatasin rasa takut? Sebenarnya sih bisa pakai semua sih ya. Cuma mungkin kalau secara spesifik kita salah satu ayat atau pasal yang terkenal itu yang bisa kita, maksudnya bisa kita baca ya, maksudnya Matius 6 ayat 25 sampai bawah tuh, 25 sampai 34. Enggak kan ya? Ini ibadah online-nya kelamaan lah ya. Kalian baca aja, kalau mau dibaca pakai diketik boleh di kolom komentar aja. Gimana sih? Iya, gimana? Kasihan yang ngedit nih, kasihan. Nah itu apa namanya, dibilang Matius 6 ayat 25 yang aku bacain, karena itu aku berkata kepadamu, kata Tuhan nih, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Amin. Jadi kita percaya setiap ayat di firman Tuhan itu pasti perjanjian dari Tuhan. Tuhan udah bilang ke kita jangan takut, oke? Nah di sini juga dibilang jangan khawatir. Memang keadaan bikin kita khawatir ya gak sih, Kakak Nek? Tapi Tuhan udah bilang jangan khawatir karena Tuhan yang jamin semuanya. Yes. Nah, gitu. Oke. Gimana? Ngapain lagi lo? Enggak, puas nggak? Puas dong. Oke. Apakah kalian puas? Tolong Iya. klik like. Ternyata ada tambahan pertanyaan. Oh, ada. Oh, Oke. gitu, nggak apa-apa. Pertanyaan yang tadi juga. Gimana? Kalau tadi kan ayat Alkitab. Ayat Alkitab. Betul. Kalau ini lagu rohani yang Kakak pakai kalau buat nguatin ketika lagi takut, ada gak? Misalkan kayak Wow. kalau aku mungkin ya, kalau aku mungkin Iya. aku yang jawabnya. Padahal nggak ada yang nanya kamu ya. Padahal harusnya nggak nanya kamu nih. Iya, boleh. Misalkan kayak lagunya lagu Immanuel. Oh itu Kunto Aji. Iya. Enggak. Hindia. India. Jangan. Gimana Kak, ada gak? Seperti semua worship atau praise bisa kita pakai untuk kekuatan kita. Aku dari tadi begitu Iya. mulu, Kak. Enggak, iya benar gak? Iya. Tapi mungkin kalau buat kita yang lebih familiar banget, mungkin Aku tebak Kak, apa? Waymaker. Enggak ya? Bisa. Kayaknya tapi ada yang mendekati dan bahasanya lebih pakai Bisa bahasa. bisa deh. jadi. Wow. Apa kira-kira? Tak usah ku takut sebab Nah kita akapela memang. Ya itu apa, penyanyi Haleluya Symphony Worship dan beberapa worship lainnya. Sekarang Jisi pakai alat musik. Ini apa sih? Ini apa sih? Oke. Oke, lanjut. Puas saya. Enggak ada yang nanya. Butuh playlist rohani ya? Kita nanti bahas aja deh di GJC Depok. Bikinin. Oke. Kak Baby bikinin, Kak. Bikinin. Bakul Mbak Bebot. Ya, Bakul Mbak Bebot. bakul. Belum, nggak selesai. Iya, boleh. Oke, lanjut. Kakak Jisi, aku mau nanya nih ke Mas David yang punya conduit. Aduh. Banget kepala tuh. Mas David, Kakak Jisi tetap keluar rumah gak? Tipsnya apa aja Kak? Kak David sih iya tadi katanya sip-sipan soalnya Ya, tetap. kalau aku sih sip-sipan. Jadi kalau aku sih lebih ke yang pasti nih sesuai dengan kata-kata gembala kita, Opa Yongki. Wih, Opa kan ya? Iya, betul. Jangan keluar rumah kalau belum saat teduh. Itu syarat. Asik sih, itu asik sih. Iya, betul. Asik sih. Asik ya? Setuju, Dapat setuju. ya? Nanti tolong tulis ya. Iya. Syaratnya adalah setiap pagi harus saat teduh dulu. Dengan kayak gitu, penyertaan Tuhan sempurna buat kita. And then pastinya starter kit corona. Hand sanitizer bawa, masker bawa, dan juga salam sehati. Jangan lupa minum vitamin. Oh ya, jangan lupa minum vitamin. Kalau aku sih itu. Jadi untuk aktivitas kerja sih kayaknya masih aman-aman aja dan nggak terlalu mengganggu sih. Yang penting emang jaga pola hidup sehat dan bersih kita gitu, Kakak. Jangan lupa berjemur. Iya, tadi pagi tuh berjemur biar Tanning ya. Iya, tanning langsung Iya. mengkilat gini. Iya, boleh. Siapa Kak? Apa? Yang nanya.
mainannya kayak gitu. Oke, sorry. Oke, gitu ya. Jangan lupa starter kitnya gitu. Bawa Iya. coach kalau bisa. Boleh. Enggak, beneran? Bener. Ayatnya juga di highlight tadi coachnya. Iya, nanti diedit ya. Diedit, disimpan. Jadiin batas Alkitab. Mantap. Terus, ini pertanyaan terakhir. Terakhir. Oh, sering banget pertanyaan terakhir. Pernyataan. buat aku nggak deh. Jangan Buat bodoh. Mas Stephen dong. Iya, oke. Iya, buat Mas Stephen nih. Kak, ayat udah ya tadi ya? Udah ya, udah. Ulang Tunggu, kita, dia ulang. ngulang. Ini settingan nih. Kebanyakan minum Sports Delight. Oke. Boleh. ABC. Boleh. Kak, aku perlu belanja dan stok barang kah? Takutnya kehabisan. Kan sekarang nih lagi banyak kayak kemarin tuh ada berita seorang mahasiswi memborong habis masker. Sedangkan kan masker itu yang paling membutuhkan itu kan yang sakit. Betul. Dan yang merawat yang sakit. Nah gitu, apakah perlu memborong barang yang terlalu banyak untuk persimpanan di dalam rumah karena kita lagi di rumah aja gitu? Perlu gak sih? Pertanyaannya gini, kalau kamu lagi di rumah aja nih terus kamu borong masker, buat apaan? Pamer. Ini yang banyak dia. Iya, kamu kalau nanya yang benar kamu. Aku udah mulai Iya, nggak benar dari nih. tadi nanya nggak pernah beres. Apa nih. ini? Coba kamu introspeksi deh. Gila, coba. Iya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kamu lagi udah school from home, work from home, terus bahkan juga beribadah di rumah. Kamu beli masker sebanyak mungkin tuh buat apa? Terus kamu tuh beli beras ratusan kilogram tuh buat apa? Karena pada akhirnya kita juga harus mengerti dong. Kita dikasih Tuhan tuh harusnya kepekaan bahwa gini. Gimana kalau ternyata ada orang yang lebih membutuhkan daripada kita? Perlu masker terus tiba-tiba kamu yang ngabisin gitu. Itu Tuhan tuh bahkan nyuruhnya gitu ngasihin orang lain dong. Ketika kamu beli semuanya terus kamu punya banyak semuanya di rumah, kamu punya sanitizer semua di rumah, terus kamu punya beras banyak, kamu punya telur banyak, kamu punya persediaan apa Ternyata emang punya warung ya. Iya. Kamu mau bikin pabrik apa gimana gitu loh. Iya. Tapi kan sebenarnya gini, beli aja semuanya secukupnya gitu loh. Tuhan yang jamin kamu tadi, kamu nggak usah takut, kamu hidup sehat, kamu hidup bersih, kamu jalanin tadi tuh starter pack-nya virus corona itu kamu jalanin semua, nggak usah takut gitu loh. Dan kita juga harus pikirin orang lain, jangan mikirin diri kita sendiri, jangan egois gitu loh. Nah itu yang harusnya kita pahamin bersama gitu sebagai anak-anak Tuhan. Jadi nggak cuma kita yang punya semuanya tapi ternyata tetangga kita nggak punya, itu kan PR. Betul. Nah itu jangan sampai kayak gitu. Please teman-teman, berlakulah bijak. Betul. Jangan takut karena ketakutan itu tidak berasal daripada Tuhan. Jangan takut karena ketakutan itu tidak berasal dari. Coba diulang lagi Kak. Coba sekali lagi Kak. Jangan takut karena ketakutan itu tidak berasal dari Tuhan. Buat kita oke. Apa lu? Lu jadi MC-nya? Bukan dong. Oh, iya. Berarti aku mau ngasih apa ya? Konklusi. Konklusi. Oke, siap. Konklusinya adalah enggak, jangan takut. Betul. Jangan lupa bawa pouch yang isinya starter kit buat corona. Ya itu emang dihafalkan. Jagalah kebersihan dan jangan lupa cuci tangan. Iya. Dari aku. Oke, itu pesan sponsor dari Kakaknya. Kita kan closing statementnya. Silakan dari Kakaknya udah tadi. Itu nggak penting banget. Tapi ya udahlah. Oke. Mas Stephen, buat teman-teman semua nih, karena ini episode perdana kita dan hopefully kita akan terus bikin produksi kayak gini selama Kak Baby dan Kak Dona belum pegel. Ya. Sebagai penutup, aku cuma mau kasih tahu bahwa gini, kamu nggak usah panik, nggak usah takut, lakukan apa yang mungkin pemerintah udah suruh, taat aja. Di sini juga kita harus belajar taat, kita juga harus belajar percaya sama Tuhan. Kalau Dia yang pegang hidup kita, meskipun bahkan kamu salah satu di antara kalian ada yang terkena virus corona, jangan takut. Di sini saatnya kamu berjalan sama dengan Tuhan, kamu percaya sama Tuhan, karena Tuhan tidak memberikan ketakutan, tapi bahkan justru Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Di situ ada penghiburan daripada Tuhan dan kekuatan daripada Tuhan. Hashtag gitu, hashtag mantul. Oke, silakan Kak Ripka. Kalau aku kasih kalimat yang selalu kupegang, maksudnya dalam setiap keadaan, aku selalu percaya bahwa jika Tuhan mengizinkan, Tuhan yang jamin.
Jadi kalau Tuhan yang izinin apapun yang terjadi, event wabah ini, Tuhan yang jamin kita harus apa, kita akan dapat apa, apapun kayak gitu. Itu aja sih Kak. Aku selalu percaya itu. Aku mau nangis. Oh my God. Oke, kalau dari aku simpel aja untuk menutup episode pertama kita hari ini. Terima kasih buat kakak semua, bukan Kak Kane ya, maaf. Mas Steven, buat Kak Ripka, buat waktunya, dan teman-teman terus pantengin IG-nya JC Depok, berikut juga dengan line kita, karena kita akan kasih tips and trick dan nemenin teman-teman semua yang lagi school from home dengan tips and trick. Dan Betul. juga pastinya kalau dari aku closing statement-nya adalah be healthy, stay holy. Mantap. Itu Amin. aja, sampai ketemu lagi di Saya thanks juga sama Praise and Worship team kita. Oh iya, yang tadi Yang teman-teman sudah- udah ngajak teman-teman untuk Iya. worship bareng dan tetap ibadah bareng. Artinya teman-teman tetap keep in touch sama JC Depok. Betul. Itu aja. So, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Kita kasih salam sehati buat teman-teman. Salam sehati. Tuhan God Yesus bless you, memberkati. happy Sunday.